Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan kita tentang JavaScript, yaitu persiapan untuk menjadi full stack developer menggunakan JavaScript. Kita bakal belajar jadi front end dan back end. Video ini merupakan sebuah playlist. Kalau kalian mau nonton playlist lengkapnya, kalian cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar dan pergi ke tab playlist. Kalian bakal ngeliat playlist terbaru yaitu tutorial JavaScript Intermediate. Nah, di sini dia video-video kumpulan tentang JavaScript yang aku bilang tingkat menengah ya, karena kita bakal belajar menjadi full stack developer di sini. Oke, untuk video kali ini kita bakal membahas tentang function yang ada di JavaScript. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang function yang ada di JavaScript. Sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian pembahasan kita tentang function bakal ngebahas tentang 3 function, yaitu function declaration, function expression, dan arrow function. Jadi untuk video kali ini kita bakal ngebahas 2 function aja, yaitu function declaration dan function expression. Susah banget nyebutnya. Function declaration dan function expression. Untuk arrow function kita bahas di video yang lain aja. Jadi kita bakal ngebahas cuma 2 video aja, function declaration dan function expression. Oke, kita bahas tentang function declaration dulu ya. Ini sebenarnya udah aku liatin di video-video sebelumnya, yaitu struktur file kita cuman kayak gini doang, HTML5, terus cuman memanggil file JavaScript doang yang namanya main.js. Ini dia main.js. Nah, di sini kita bakal ngotak-ngatik codingan JavaScript kita. Oke, yang pertama, function declaration itu struktur penulisannya gimana sih? Nah, struktur penulisan function declaration sederhana banget, cuman pakai keyword function, terus nama function, jangan lupa buka kurung tutup, terus kurung kawal. Nah, ini ngapain? Misalnya alert hello. Nah, kayak gini. Udah, jadi ini dia sintaks penulisan function declaration. Cara memanggilnya gimana? Oh iya, buat kalian yang belum tahu, function itu ada untuk dipanggil ya. Kalau kalian mau ngejalanin sebuah function, kalian harus manggil. Nah, cara manggilnya gimana? Ya udah, kalian sebut aja nama functionnya ini, kalian sebut dan kurung kurawal. Bukan kurung kurawal, kurung buka kurung tutup kayak begini. Kalian copy aja dan kalian paste. Dah, ini artinya kalian udah manggil nama functionnya. Sekarang kalau aku coba save dan ini dia filenya, aku liatin, aku refresh. Tuh, hello. Jadi ini dijalanin functionnya, alert hello kayak begitu. Misalnya aku tambahin lagi alert lagi, hello 2, seharusnya bakal ada 2 hello. Coba ya, refresh. Hello, oke, hello 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai function declaration, sintaksnya gampang banget. Keyword function, nama function, terus isinya apa di antara kurung buka dan kurung tutup kurawal ini. Terus jangan lupa dipanggil kayak begini. Untuk function kayak begini aja, function declaration. Jadi kalian coba-coba dulu menuliskan sintaks function declaration. Function juga bisa mempunyai parameter. Parameter itu adalah aku bakal sebut variabel ya. Variabel yang ada di dalam parenthesis atau kurung ini. Misalnya parameter 1. Parameter 1. Nah, kayak begini. Kalau kalian functionnya ada lebih dari 1 parameter, kalian bisa pakai koma parameter 2. Terus misalnya ada lagi, bisa koma parameter 3. Kayak begitu. Nah, parameter-parameter ini biasanya dipakai untuk perhitungan atau apapun kebutuhannya di dalam nama function. Misalnya aku bakal ganti nama functionnya supaya lebih masuk akal ya. Aku bikin nama functionnya hitung luas persegi panjang. Nah, parameternya untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang, lebar. Nah, di sini kita bisa misalnya let atau langsung aja alert panjang dikali lebar. Jadi di sini
ketika kita mau menggunakan hitung persegi panjang, luas persegi panjang, kita bisa memasukkan parameter supaya bisa dihitung di sini. Seandainya kita nggak memasukkan parameter di sini, lihat ya, aku panggil fungsinya nama hitung luas persegi panjang, tapi aku nggak nulisin parameter di sini. Hasilnya adalah seperti ini, none. Kenapa? Karena di sini ada proses perhitungan panjang kali lebar, sedangkan kita nggak masukin parameter yang mana bakal dipakai untuk dihitung di sini. Nah, ketika nggak ngasih apa-apa, di sini ada perhitungan, hasilnya adalah none, not a number, kayak begitu. Jadi kalau kalian mau berjalan dengan baik dan benar, ini function kalian harus memanggil juga, atau kalian harus menyertakan parameter di sini. Misalnya aku bakal sebutin panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. Jadi lihat ya, kalian bisa lihat di sini nama function, parameter 1, parameter 2. Jadi seharusnya ketika kalian memanggil function yang ada parameter, sintaksnya pun persis, parameternya ada 2, di sini juga ada 2. Nah, hasilnya save bakal menjadi 15. 5 kali 3, 15. Nih, panjang kali lebar, 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kayak gitu ya. Kalian bisa coba dulu latihan bikin function yang ada parameternya. Jadi intinya parameter itu dipakai biasanya untuk perhitungan atau apapun kebutuhan function kalian. Ketika mau menggunakan ketika kalian mau menggunakan function yang ada parameternya, jangan lupa ketika memanggil function tersebut, kalian harus menyertakan parameter supaya bisa berjalan dengan baik dan benar function kalian yang kalian bikin menggunakan parameter ini. Ketika kalian menggunakan function, maka saat itu juga kalian akan mengetahui yang namanya local variable. Untuk variabel ada dua jenis ya, global variable dan local variable. Jadi local variable itu adalah variabel yang hanya dikenalin di dalam suatu blok. Blok itu contohnya kayak gini, function. Jadi contohnya let variabel 1. Nah, ini dia sama dengan test kayak gitu. Ini dia yang namanya local variable, yaitu variabel ini ada di dalam blok function. Nah, untuk local variable hanya dikenalin di dalam blok tersebut aja. Jadi kalau misalnya aku hapus saja ya parameternya karena udah ngerti. Di sini aku ganti jadi test function biar lebih singkat. Nah, jadi kalau di sini aku alertin variabel 1 save, terus aku panggil test function, hasilnya maka alert test. Oke. Sekarang kalau aku ganti, aku nggak manggil test function, tapi aku langsung alert variabel 1. Hasilnya adalah refresh. Tuh, nggak ngapa-ngapain karena ada error. Errornya adalah variabel 1 is not defined, yang mana artinya variabel 1 nggak dikenalin. Nah, itu dia artinya local variable. Ketika kalian menggunakan local variable, variabel 1 ini hanya dikenalin di dalam blok tersebut. Kalau kalian panggil di luar blok, ini ya, kalian udah nggak di dalam blok ini, kalian manggilnya di sini, maka dia nggak kenal. Nah, itu dia artinya local variable, nggak bisa dikenalin di luar blok. Terus, aku tadi bilang ada global variable. Kalau local variable itu ada di dalam, global variable ada di luar blok. Jadi di luar sinilah global variable. Nah, di luar sini tes, biar nggak bingung kalian. Nah, disinilah penulisan global variable, nggak di dalam suatu blok. Jadi, sama dengan ini global variable. Nah, kalau kalian menggunakan global variable, maka variabel tersebut bisa dikenalin di dalam blok ataupun di luar blok. Contohnya, aku bakal mengalert global variable test, save, dan refresh. Tuh, ini global variable. Jadi, ini global variable dikenalin di sini. Sekarang aku bakal coba juga di sini, bakal alert global variable test, save. Di sini aku memanggil function test function. Hasilnya adalah save dan refresh. Tuh, ini global variable. Jadi intinya kalau kita pakai global variable, kita bisa menggunakan atau variabel ini dikenalin baik itu di luar function maupun di dalam function. Sedangkan kalau kita menggunakan local variable hanya dikenali di dalam local
di dalam blok tersebut atau di dalam function ini. Jadi kayak gitu intinya teman-teman, silakan pahamin perbedaan dari global variable dan local variable. Untuk parameter juga bisa punya nilai default. Jadi kalau kita ingat-ingat, misalnya function hitung luas persegi panjang, tadi kan panjang, koma lebar. Terus di sini misalnya alert panjang kali lebar. Kita memanggilnya dengan nama function gini aja. Terus 5,3 tadi ya, hasilnya adalah 15. Tuh, aku close aja dulu konsolnya. 15 hasilnya. Tadi kan kayak begini. Nah, untuk parameter ini juga bisa kita kasih nilai default. Misalnya untuk lebar, kita kasih nilai defaultnya 2. Nah, kita di sini nggak perlu lagi ngasih nilai untuk yang kedua. Misalnya 5 kayak gini aja. Jadi, kita cuma ngasih nilai 1 aja, maka 1 ini atau 5, satu nilai ini bakal nempatin untuk panjang. Untuk lebar kita nggak perlu ngisi. Misalnya jika kita nggak ngisi untuk variabel yang lebar, maka otomatis lebar bakal ditempatin dengan nilai yang default ini jadi 2. Nah, maka hasilnya adalah yang di alert 5 kali 2 sama dengan 10. Kita coba save dan refresh. Tuh, nilainya adalah 10. Karena apa? Ya karena yang tadi, ini nilai defaultnya sama dengan 2. Kalau aku nggak nyertain lebarnya. Sedangkan kalau aku nyertain lebarnya 5 kali 4, maka hasilnya adalah 20. Kenapa? Jadi kayak gini, nilai default hanya digunakan jika kita nggak ngasih variabel nilai dari variabel yang ada di dalam function ini. Di sini kan nilai defaultnya untuk lebar aja. Jadi kalau aku ngasih cuman panjang doang, maka untuk nilai lebar perhitungan di sini menggunakan nilai defaultnya. Sedangkan kalau aku kasih nilai untuk lebar, maka nilai default nggak berlaku. Yang digunakan adalah parameter, nilai dari parameter yang kita kasih. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, penggunaan nilai default. Biasanya function nggak pernah isi, bukan nggak pernah ya, jarang banget isi function itu mengalert sesuatu. Biasanya function itu mereturn nilai. Jadi kita bakal ngembali nilai. Contoh, di sini aku bakal bikin let hasil sama dengan panjang kali lebar. Terus di sini aku return hasil. Nah, save di sini udah nggak aku alert, refresh, nggak ada yang terjadi apa-apa karena kita nggak ngapa-ngapain. Di sini kita cuma ngasih parameter, udah sampai return hasil kita nggak ngapa-ngapain. Nah, gimana kalau kita mau mendapatkan hasil? Ya udah di sini kalian tambah aja alert. Di sini alert, save dan refresh, hasilnya adalah 20. Nah, jadi inti dari penggunaan return itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita langsung alert di dalam function, ya udah function kita cuman bisa mengalert doang. Sedangkan kalau di dalam function kita mereturn sesuatu, ya udah hasil dari function ini bisa kita apa-apain. Contohnya, aku bisa mengalert, terus aku juga bisa console log misalnya hitung luas persegi panjang tadi 5,4. Save, refresh, nggak ada, tapi ketika console log muncul 20. Nah, jadi intinya aku bisa ngapa-ngapain dari hasil ini ketika aku mereturn nilai, bukan mengalert. Terus juga bisa aku pakai juga nih, misalnya persegi panjang 1, let ya, jangan lupa. Let sama dengan, let persegi panjang 1, aku kasih sama dengan, ini panjangnya 5,4, 20. Terus let persegi panjang 2 sama dengan ini terus 6,3. Terus aku bakal alert persegi panjang, pakai concat aja, persegi panjang 1, luasnya concat persegi panjang 1. Terus aku duplikat aja persegi panjang 2, luasnya persegi panjang 2. Save dan refresh. Persegi panjang 1 luasnya 20, persegi panjang 2 ini seharusnya 2. Save dan ulangin, refresh.
persegi panjang 1 luasnya 20, persegi panjang 2 luasnya 18. Jadi kayak begitu. Sebaiknya ketika kalian menggunakan function, kalian harus, bukan harus ya, sebaiknya return hasil, jangan pernah alert. Jadi kita menggunakan function itu supaya hasilnya ini bisa digunakan dimanapun. Contohnya kayak gini, bisa digunakan berkali-kali di sini, bisa habis itu di alert lagi dan di apa-apain. Sedangkan misalnya kita nggak return tapi alert hasil, ya udah. Ketika kita manggil hitung luas persegi panjang, ya cuman alert doang, nggak bisa kita ngapa-apain, nggak bisa kita proses lagi, nggak bisa kita gabung-gabungin, concat, dan lain-lain. Jadi usahakan ketika menggunakan function, hasilnya di return, bukan di alert. Function declaration udah, sekarang kita bahas function expression. Jadi kalau kalian lihat di sini, secara sederhana function declaration kan sintaksnya gini. Nah, gimana dengan sintaks function expression? Jadi untuk function expression itu kita mau bikin functionnya sama kayak kita bikin variabel. Misalnya let nama functionnya apa? Misalnya test function 2 lah ya. Sama dengan function buka kurung tutup, buka kurung kurawal, alert, misalnya hello world 2. Udah kayak begitu aja teman-teman. Kalian bisa perbandingkan antara function declaration dan function expression penulisannya. Jadi kalau function declaration kayak gini, function expression kayak gini. Function expression bisa kalian lihat di sini setelah tulisan function atau setelah keyword function, kita nggak ngasih nama function lagi karena udah kita tulis di dalam sebuah variabel. Ini dia. Jadi kalau kalian mau menggunakan function, ya sama kayak tadi, tinggal panggil nama functionnya aja kayak begini. Save, lihat, refresh, hello world 2. Nah kayak begitu teman-teman. Jadi sesederhana itu penulisan keyword dari function expression. Selain itu juga function expression sama kayak declaration bisa ada parameternya di sini. Misalnya panjang, koma, lebar. Di sini aku ganti ya. Hitung luas kayak tadi aja persegi panjang. Terus di sini aku bisa alert. Langsung aja lah ya. Panjang kali lebar. Nah, di sini aku juga bisa naruh misalnya 6,4. Hasilnya adalah sebentar, test function 2 6,4 panjang lebar, alert panjang lebar. Kenapa ada error? Kita lihat. Function 2 is not defined. Oke, aku lupa di sini aku udah rename tapi di sini belum. Save, refresh. Nah, 24 karena 6 kali 4. Terus juga selain itu bisa juga pakai default value untuk function expression ini. Jadi hampir sama-sama lah kayak function declaration. Lihat ya, tuh 12 karena 6 kali 2. Nah gitu teman-teman. Jadi sorry. Jadi keywordnya kayak begini. Terus di function expression juga bisa menggunakan parameter, bisa juga ada default value dari parameter di function expression. Jadi kurang lebih sama aja dengan function declaration, cuman sintaksnya aja yang beda. Tadi aku bilang function declaration sama function expression itu sama aja. Kalau dipikir sama aja, kenapa harus dibikin dua hal yang berbeda gitu kan? Ternyata ada perbedaan di antara function declaration dan function expression. Yang paling mencolok adalah cara memanggilnya. Jadi untuk function declaration kita bisa manggil functionnya di bawah function. Jadi setelah kita bikin function baru kita panggil bisa, atau kita panggil dulu baru kita bikin functionnya bisa. Sedangkan untuk function expression nggak bisa. Misalnya aku tulis functionnya di sini, aku panggilnya di atas. Nah ini bakal menyebabkan error karena ini nggak kenal sama ini, atau ini kita manggil sedangkan ini belum dibuat, itu yang menyebabkan error. Jadi untuk function expression cuma bisa dipanggil setelah function expression tersebut selesai kita bikin codingannya baru bisa dipanggil. Nah kita coba aja biar cepet dan biar yakin kalau yang aku bilang tadi benar kebukti. Oke, di sini aku bakal ubah jadi yang sederhana lagi,
Ini ubah jadi test function 2, di sini function tanpa parameter, dan di sini alert hello world 2. Udah save. Nah, di sini yang pertama, aku mau manggil function declaration. Aku panggil aja, aku copy paste di sini di bawah ya. Jadi atau enggak biar lebih jelas, aku tulis memanggilnya di bawah penulisan sintaks test function. Save dan refresh. Bisa hello world. Sekarang aku coba test function ini aku panggil sebelum nulis sintaks functionnya. Jadi aku panggil dulu, baru aku tulis sintaksnya. Save, refresh, masih bisa juga, nggak error. Nah, sekarang kita coba untuk test function 2, yaitu memanggil function expression 2. Kalau aku panggil di bawah, yaitu setelah aku selesai nulis sintaks function expression, save, refresh, hello world 2 berhasil. Sekarang aku coba manggilnya di atas, yaitu sebelum function expression ini selesai aku tulis. Jadi aku panggil dulu baru aku tulis. Hasilnya adalah save dan refresh. Tuh, error cannot access test function 2 before initialization. Jadi kita nggak boleh ngakses ini sebelum ini selesai di initial atau dibikin. Kayak begitu intinya. Nah, jadi kalian bisa perhatiin bedanya function declaration nggak masalah manggilnya di atas atau di bawah, atau function declaration nggak masalah manggilnya sebelum dibuat atau sesudah dibuat. Sedangkan untuk function expression wajib memanggilnya ya. Untuk function expression wajib memanggilnya setelah selesai codingan atau script function expression itu baru boleh dipanggil nih nama functionnya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang function expression, function declaration, sintaksnya, terus parameternya, default value-nya, return nilai dari function, dan perbedaan antara function declaration dan function expression. Jadi setelah nonton video ini semoga kalian ngerti dan tahu ya gimana penulisan sintaksnya dan penggunaan function tersebut. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.